Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah hari ini kita berkumpul dalam rangka yang paling tepat adalah silaturahmi atau pengenalan perdana daripada anggota Kopdar se-Jatilayu yang kami hormati Bapak Lurah, Pak Didi, Ketua Kopdar, Pak Minta, Pak Radit, rekan-rekan sekalian. Yang pertama berkaitan dengan pembekalan. Jadi saya sudah bicara dengan Pak Didi. Ketika itu SK kita, kalau jadi SK ya, keputusan turun dari Kapolres saya komentar ya. Kita jangan ke lapangan dulu. Jadi saya punya rencana harus dibekali dulu. Jadi teman-teman anggota dari mulai bidang sampai dengan yang paling bawah pengurus lainnya harus dibekali dulu oleh satu aturan. Artinya ketika itu Anda di lapangan, ya, ketika itu Anda di lapangan harus tahu apa berbuat apa, ya. Jadi jangan ketika Anda di lapangan nggak tahu apa yang kita perbuat, jadi bengong jadinya, Tuhan bisa main hati, kan? Apa ketika orang itu ada tetangga kita sedang ribut, misalnya suami istri, apa yang kita lakukan di lapangan? Tegur, bengong atau apa? Nah itu harus kita tahu itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin di dalam anggaran dasar rumah tangga, ya, itu ada aturannya. Tugas apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan tugas? Kita harus tahu sekali. Kita harus berubah antara sebelumnya, pengurus yang sebelumnya dengan yang sekarang. Harus ada pemikiran yang lebih jauh ke depan. Hukum harus tahu, itu wajib. Namanya juga Kopdar. Kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Itu harus tahu kita hukumnya. Jangan jadi contoh tidak baik, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Kita harus jadi contoh buat masyarakat dan lingkungan kita. Harus tahu kita, ya, harus tahu hukum, harus tahu dibaca tuh anggaran dasar rumah tangga itu aturannya jelas tuh. Walaupun saya baru baca setengah, tapi saya ambil kesimpulan ini kalau kita laksanakan baik banget, ya. Jadi nanti Pak Didi kalau sudah terbentuk, sudah jadi SK-nya, usahakan kita mengadakan kegiatan pembekalan. Siapa yang ngajar materinya? Dari Kapolres. Terus ditambah dengan TNI. Cukup paling lama 2 hari. Di mana saja bisa, di tempat saya di RW 21 bisa. Dia biar tahu semuanya nih, teman-teman anggota harus tahu aturan hukum. Jadi begitu di lapangan jangan bingung. Ya, apa berbuat apa harus dilakukan, harus gimana berbuat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Minta kaitan dengan anggota, ya, anggota kalau nggak salah 100 ya, 127 ya. Tapi yang datang cuma 27 ya. Ini maksudnya gini, kalau teman-teman masih mau jadi anggota bisa dikaitkan juga ini, ya. Tapi kalau enggak ya jangan dipakai. Nah, maksud saya yang tidak bisa hadir di sini itu WA di grup. Mohon maaf saya nggak bisa hadir. Ada acara yang lain selesai udah. Gak bakal nanya lagi Pak Ketua juga. Ngapain nanya-nanya? Saya ada acara kemana nih? Ada nikahan, ke Bandung atau kemana? Oh, udah nggak apa-apa. Tapi jangan diam. Kalau diam jadi tanda tanya, kemana ini anggota Kopdar kita gitu maksudnya.
yang dimaksud pembekalan tadi, jadi sebelum turun Anda harus dikasih bekal dari Kapolres dengan timnya, dengan guiding supaya Anda aman semua. Pelanggaran, kata pelanggaran itu bukan hukuman, kecuali pidana beda, ya kan? Berkelahi, terus mencuri itu pidana, itu harus dibedakan. Kemudian tadi yang telah saya sampaikan juga, Pokdan itu yang tadi disampaikan adalah mitra kepolisian, ya. Jangan melebihi juga kepolisian. Kita mitranya harus dekat sama kepolisian. Kalau nggak dekat susah. Pendekatan Pak minta ke saya Polsek, ke TNI AD juga, dan harus kita laksanain. Ya. Jadi teman-teman anggota tadi telah saya sampaikan, kita harus tahu Pokdan juga artinya, kita juga harus tahu hukum, harus tahu anggaran dasar, walaupun baca sedikit-sedikit ada pengaruhnya buat kita. Jadi tahu semuanya. Jangan udah lama jadi pengurus Pokdan tapi nggak tahu apa-apa. Ini jadi masalah nanti ke depannya. Hukum harus tahu, wajib. Karena saya juga bidangnya hukum, wastu. Ya, kalau ada masalah-masalah dengan teman-teman di Pokdan, bisa aja namanya orang manusia berkelahi dengan saudara dengan jadi masalah kan. Pasti kalau anggota Pokdan, apalagi pakaian Pokdan, hubungannya dengan saya nanti. Mungkin saya bisa masuk kan gitu kan. Seolah-olah kayak pengacaranya gitu. Itu kan? Karena wasku saya. Itu bidang saya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sedikit karena waktunya juga. Dan yang tadi kalau tidak hadir tolong kasih kabar melalui WA cukup ya. Penting itu, jangan sampai tanda tanya, masa banyak tapi yang datang cuma 20 jadi pertanyaan gitu. Ya, semua kita pakai aturan. Kita jalanin aturan, mana yang luas, mana yang tidak. Kalau harus bisa kita laksanakan dengan luas, ya kita laksanakan dengan luas. Ya, kalau harus sakot. Karena kita menyangkut masalah aturan. Ya, itu saja Pak Lurah, Pak Minta, Pak Didi, dan Pak Radit yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. HP-nya nggak dipakai lah. Saya kira udah dipakai kali nanti bisa. Memang harap aja. Alhamdulillah yang telah disampaikan, intinya memang SK ini akan segera atau sudah Pak, sudah diajukan ke Ketua Sektor Pondok Gede ya, kepada Bu Agatani yang insya Allah langsung diproses ke Resort Kota Bekasi. Jadi akan mengeluarkan SK itu nanti Bapak Prayitno dari Sektor Bekasi Kota yang akan mengeluarkan SK daripada Pokdan Mas SS2 Jatiraya. Insya Allah nanti setelah kita pegang SK itu, kita akan berkoordinasi lagi sesuai dengan arahan dari Wasku. Kita akan berikan perbekalan ya, kalau seandainya 2 hari ya, ini barangkali jaga kali ini ya, insya Allah nanti kita cari waktunya Pak, kita cari waktu yang enak-enak aja ya. Insya Allah. Mungkin ada dari rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan terkait dengan kepengurusan ataupun yang lainnya. Insya Allah nanti akan dijawab mungkin bisa dari ketua, dari Dewan Kehormatan ataupun Dewan Pembina. Ya, silakan mungkin ada. Karena kita sudah menunjukkan pukul 21.35 ya. Mungkin ada tambahan dari ketua ya. Terima kasih Pak Rodani. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Pembina,
Kemudian tetapi jiwanya bukan Kopda, jiwanya itu ormas, seolah-olah bahkan dengan Pak Lurah saja nggak kenal, kan kebangetan. Ya, beliau adalah yang punya sejarah kayu sampai nggak kenal, tapi bilang kita Kopda. Kami nggak mau yang seperti itu. Kita tunjukkan bahwa kami mampu, kami berdedikasi yang tinggi, kami berintegritas yang tinggi, kemudian jiwa sosial juga tinggi. Ya, kalau saya bilang kenapa saya berjiwa sosial tinggi, kalau saya bilang saya punya gaji kok, ngapain saya terjun ke Kopda? Seharusnya kan saya menikmati pensiun dan yang enak-enak di rumah, ya kan? Di rumah menikmati dengan keluarga. Tapi saya ingin pertama apa ibadah, kedua apa? Yang paling tidak barangkali amal kita diterima, membantu warga, membantu orang dan sebagainya. Itu saja. Jadi mengurangi dosa lah, mengurangi dosa. Ya. Itu intinya sebenarnya itu. Jadi memang kalau berjiwa sosial itu memang jiwa sosial itu kan. Ya, ini yang kita harapkan seperti itu. Kemudian semua yang terdaftar kalau memang masih mau menjadi anggota akan kami buatkan KTA. Ya, jadi kalau memang tidak mau kemudian menyatakan wah sekarang Kopda sekarang susah dan sebagainya, sebenarnya nggak susah. Mau nggak terjun ke Kopda? Nah, mau Pak. Ya itu, jadi kita mau, tetapi buktikan bahwa kita ada sebagai anggota Kopda yang berkualitas. Ya, itu saja harapan kami. Tujuannya apa? Dengan pengabdian yang luar biasa dengan sosial, insya Allah rezeki akan datang. Jadi itu tujuannya. Kenapa saya mensejahterakan anggota? Ya, semaksimal mungkin dengan cara apapun nanti akan sedikit demi sedikit kita ciptakan supaya ada suatu hal yang bisa membangkitkan kita untuk bisa semangat. Jadi mungkin itu kalau ada pertanyaan justru kesempatan silakan bertanya. Yang jadi unek-unek, yang punya rasa nggak enak dan sebagainya, silakan bicara di sini. Kalau saya bicara di WA, saya tidak akan saya tanggapi. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa menjawab dengan pas. Nanti malah ketimbang sakit hati. Ya. Bukan saya dari cerita, saya bisa jawab, tetapi dari itu sekarang ada tatap muka supaya jelas. Monggo kesempatan. Oh siapa yang mau tanya? Kalau saya cuma mau nambah aja Pak. Kalau masalah anggota mungkin banyak Pak yang tidak ada di grup WA Pak. Untuk selama ini jadi sedikit, jadi mereka bukan nggak hadir ya Pak. Mungkin juga nggak paham bahwa ada undangan. Terus karena dia tidak di grup WA kan gitu kan. Dan kita kadang-kadang alpa nih sebagai pengurus mungkin nggak dijapri. Nah nanti usul saya, karena saya di bidang OKK ini untuk Pak Ketua, kalau ada acara-acara itu yang tidak ada di grup dan kita japri. Kalau bisa diusahakan dimasukin dulu Pak semua Pak. Iya, nanti kalau dia memang kurang baik, ada bagian yang negur monitoring. Nanti berkoordinasi dengan Bapak Pembina. Gitu, Pak Ketua tinggal Bapak Pembina gimana nih orang ini? Seperti begini, harus kita keluar dari grup kan begitu. Daripada nanti bikin rusuh. Nah, tapi apa menurut saya ini sekarang ini yang nggak datang bukan beliau juga nggak menjadi Kopda Pak kemungkinan karena beliau tidak tahu bahwa ada acara. Itu mungkin ya kita harus positive thinking dulu nih. Jadi sebaiknya dijapri. Lain kali bisa japri kan ada itu nomor WA-nya tuh. Nanti kita japri. Gitu. Jadi akan lebih baik kan kita undang lagi nanti. Oke.
Saya rasa begitu aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dudung. Seharusnya ini karena ada 127, harusnya kalau kita menyampaikan chat di WhatsApp harusnya bisa baca. Di WhatsApp cuma 57 Pak, sekitar di bawah 60 orang. 57. Iya, sekitar 53 ya. Anggota kan banyak yang nggak masuk di grup kan? Iya, banyak juga. Ada juga mungkin yang nggak punya kuota kan? Yang masuk sekitar 60-an. Ini kesulitan kami, andai kata yang tidak masuk di WhatsApp, kemudian kita menjadi kemudian Kan di situ ada Pak. Di daftar itu, daftar nomor ini. itu kan ada. Daftar ini. Kan anggota menyantumkan itu Iya. nomor Ya. HP. Nah kalau bisa saran saya untuk kedepannya ditambah semua Pak, masuk dulu Pak. Ya. Artinya begini, andai kata nanti ada daftar baru kemudian yang bersangkutan tidak terdaftar, jangan menyalahkan kami, ya enggak? Karena apa? Yang bersangkutan sendiri yang tidak aktif. Kan tadi beliau Pak Pembina sudah sampaikan, sebaiknya anggota itu aktif mengikuti apapun lah, ya. Baik instruksi ketua, baik instruksi apa mungkin informasi dari teman dan sebagainya, mengikuti terus. Tetapi ada kata sengaja keluar, sengaja memang tidak mengikuti, berarti kan tidak ada niatan untuk menjalankan program. Jiwanya program sudah hilang. Ya itu masalahnya. Nah, makanya nanti ke depan akan kita revisi kembali, akan kita sampaikan kembali ke rekan-rekan. Bukan kami akan mencoret, bukan. Ya enggak? Jangan salah paham. Silakan mendaftarkan diri, Pak, saya ini jadi anggota kembali dan saya ingin aktif. Gitu. Jangan cuma mengharapkan KTA nanti buat gagahan. Saya anggota Kopdar, di mana saya anggota Kopdar. Nanti yang kena siapa? Organisasi kita sendiri yang kena. Ya enggak? Wah, saya sudah itu banyak. Tapi memang ini Pak, maaf kalau di WA kan ada kekurangan kelebihannya Pak. Kan di grup WA sekitar hampir 60 ya. Kan ada juga pas waktu seminggu atau 2 minggu beliau rekan-rekan kita aja nggak punya kuota. Terus tidak paham bahwa ada undangan. Kan begitu Pak. Memang harus benar Pak Pembina tadi, HT ini harus standby. Nanti diurus per zaman dulu, disebar luasnya lewat HT. Karena kadang-kadang banyak saya nggak merasa diundang kan, jadi nggak datang gitu. Boleh nanti bisa pakai HT, ya. Tetapi memang HT ini banyak yang bocor. Ya, di sana tawuran kita mau bertingkat, sana udah bubar. Ternyata yang tawuran punya HT juga dengerin. Nah ini kalau makan HT itu seperti itu, karena mereka juga pintar. Tawuran tapi sambil dengerin, awas ini ada programnya dimasukkan datang. Itu memang salah satu kelemahan. Makanya saya pernah instruksi, kalau mau informasi yang aman sebaiknya lewat HP saja, ya, atau telepon lewat HP saja. Informasi penting ya, A1 ya, itu silakan lewat HP saja. Ya itu kalau masalah-masalah begitu Pak, ini masalah kalau ada apa? Kita kepengurusan keanggotaan ini kan rapat, pertemuan itu kan kadang-kadang ada yang nggak punya kuota nih Pak. Nah itu adanya terjadi seperti ini. Ya. Dan ini kebetulan lah. Ya, kita benahi. Teman-teman yang tahu. Jadi sekarang apa? Oh iya. Lembaga itu kepedulian Pak. Betul itu. Kadang-kadang kita bertangga, kita nggak kasih tahu kan? Iya. Kayaknya dari Bapak Sudari saya telepon ya Pak ya. Iya. Pak Haji Anas sudah saya telepon, Pak datang, saya jaga cucu ya sudah. Karena beliau juga nggak ada di grup kan, yang lainnya nggak grup, saya teleponin. Saya kaget Raja Anas Pak. Oh udah di mana? Siap. Jadi ikut Putra Jaya ngapain Mas Kempok dan saya keluarin. Oh gitu, siap. Sekarang mesti dibahas. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan kita yang baik ini bisa menjadi keberlangsungan daripada sampaikan bahwa anggota Posjar, data anggota Posjar dan diupload dari hasil update, maka tercatat di data saya